传说中的圣龙气运，听声好，这是。 大武当心，血吞龙！别大龙大。什么？赢了！是电。Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari serial Donghua terbaru yang berjudul Dragon Prize Yuan, ataupun bahasa Mandarinnya bernama Xuanyun, yang dimana serial Donghua ini merupakan serial Donghua terbaru. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan adanya sebuah kekaisaran yang dimana kekaisaran ini bernama Kekaisaran Zhao, dan di sana adanya seorang kaisar bernama Kaisar Zhou dan juga pemaisuri bernama Qingyun. Mereka berdua merupakan ayah dan juga ibu dari MC Donghua ini bernama Zhouyan. Sedangkan MC kita sebut saja sebagai Yuan. Sekarang ia sedang mendapatkan cobaan karena tubuh Yuan sekarang terdapat sebuah racun yang disebut dengan racun naga. Yang untungnya racun tersebut berhasil dijinakkan, membuat Zhouyan pun berada di kondisi yang baik. Racun ini sendiri disebut dengan racun naga, yang dimana racun naga ini setiap 3 tahun sekali akan memberontak. Jika selama dalam waktu 3 tahun tersebut racun itu tidak dijinakkan, maka Zhouyan akan kehilangan nyawanya. Bisa dibilang sang MC kita ini berada di kondisi yang sekarat, dan untuk 3 tahun ke depan maka Yuan harus kembali lagi menjinakkan racunnya. Kedua orang tuanya Yuan merasa lega karena ternyata putra mereka sekarang baik-baik saja. Tetapi pada saat bersamaan mereka berdua juga merasa kasihan kepada Yuan. Karena anak pada umumnya pada saat mereka berusia 13 tahun, maka mereka sekarang akan mengembangkan kekuatan spiritual mereka yang disebut dengan kekuatan prinsip. Tetapi masalahnya sekarang karena kondisi Yuan yang berada di kondisi yang sekarat membuat Yuan kesulitan untuk bisa membangkitkan kekuatan prinsipnya. Bahkan di usia 13 tahun ini Yuan masih belum bisa membuka salah satu kekuatan prinsipnya. Hal ini juga membuat orang tuanya Yuan merasa sangat sedih karena jika Yuan masih belum bisa membuka kekuatan prinsipnya, maka kemungkinan hidupnya Yuan akan semakin kecil. Bahkan sebenarnya pada saat ini Yuan telah memiliki kekuatan dari naga suci, tetapi naga suci itu tidak bisa membantu Yuan. Dan hitungan kasar, jika Yuan masih belum bisa membangkitkan kekuatan prinsipnya, maka 3 tahun ke depan Yuan akan kehilangan nyawanya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Yuan terbangun mendengar pembicaraan mereka, dan ia menyadari bahwasanya kehidupannya sekarang hanya akan bertahan selama 3 tahun saja. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kaget karena ternyata Yuan mendengarkan pembicaraan mereka. Yuan pun bertanya kepada mereka sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada tubuhnya. Karena selama ini Yuan tidak mengetahui apa yang membuat dirinya berada di kondisi yang sekarat. 这一次你们怎么？元儿，我的寿命只剩3年了。这么说， Orang tuanya Yuan pun mau tidak mau harus memberitahu kepada Yuan karena bagi mereka juga Yuan sekarang seharusnya telah mengetahui hal ini. Orang tua Yuan memberitahu bahwasanya kondisi tubuh Yuan sekarang berada di kondisi yang sekarat karena sebuah racun yang disebut dengan racun naga. Lalu sang ayah juga menceritakan kejadian di masa lalu mengenai sebuah dinasti yang bernama Dinasti Wu, yang dimana Dinasti Wu dulunya merupakan bawahan dari keluarga Zhou mereka. Dan sebenarnya kejadian ini telah dilamar pada sebuah catatan kuno yang dicatat pada tulisan kuno yang disebut dengan piton menelan naga. Jika piton telah menelan naga, maka kejayaan dari keluarga Wu akan makmur. Dan maksud dari naga tersebut yang akan dimakan oleh ular piton merupakan Yuan. Dan juga pada saat penyerangan yang telah dipersiapkan oleh dinasti Wu, mereka menyerang menunggu kelahirannya Yuan.
Karena pada saat Yuan terlahir, Yuan membangkitkan keajaiban dunia, yaitu adanya sebuah cahaya yang menyelimuti tubuhnya Yuan, yang dimana cahaya itu memiliki tanda dari naga suci, yang membuat pada saat kelahirannya Yuan langsung mendapatkan kekuatan prinsip yang bahkan telah berada di kondisi puncak. Tetapi kekuatan itu sekarang telah menghilang karena adanya sebuah kejadian yang dimana sebenarnya waktu kelahirannya Yuan di lain sisi dinasti Wu juga melahirkan kedua anak mereka, yaitu seorang putra dan juga laki-laki yang juga mewariskan kekuatan kuno, yaitu sang laki-laki mewariskan kekuatan piton sedangkan sang perempuan mewariskan kekuatan dari burung pipit. Dan menurut sejarah kuno mereka, jika adanya seorang anak yang terlahir pada hari yang sama, maka kemungkinan anak itu bisa melahap takdir orang lain. Yang dimaksud di sini adalah Yuan, dan maksud dari perkataan itu adalah menyedot kekuatan dari naganya Yuan. Bisa dibilang dinasti Wu telah mengincar Yuan dalam waktu yang sangat lama. Dan dulunya ayahnya Yuan mencoba untuk melindungi Yuan dengan cara melawan Kaisar Wu. Tetapi sangat disayangkan pertarungan itu dimenangkan oleh Kaisar Wu yang bahkan sampai bisa memotong tangan dari ayahnya Yuan. Dan sebenarnya pada pertarungan itu Kaisar Wu bisa mengakhiri nyawa dari Kaisar Zhao. Tetapi Kaisar Wu tidak melakukan hal itu karena sebagai bentuk rasa berterima kasihnya karena ia yang akan mengambil kekuatannya Yuan. Dan setelah kemenangan dari Kaisar Wu yang telah berhasil menjatuhkan Kaisar Zhao, mereka pun mengambil kekuatan Yuan dengan cara yang sangat menyakitkan. Yuan yang waktu itu masih berumur balita, ia hanya bisa berteriak kesakitan akibat kekuatannya yang direbut. Sedangkan ayahnya Yuan dan juga ibunya hanya bisa melihat kejadian itu dengan hanya menangis saja, tanpa mereka bisa mencoba untuk menyelamatkan Yuan. Setelah keluarga Wu menyerap kekuatan dari naga Yuan, hal itu membuat kedua putra-putri dari keluarga Wu memiliki peningkatan kekuatan kuno yang besar terhadap kekuatan piton dan juga burung pipit mereka. Dan juga kondisi tubuhnya Yuan semakin memburuk akibat kehilangan kekuatan dari naga sucinya. Dan untuk bisa Yuan bertahan hidup, ibunya Yuan melakukan pengorbanan darah kepada Yuan, yang dimana itu bisa menambal kehidupan Yuan yang telah menghilang, tetapi dengan bayaran sisa nyawa dari ibunya Yuan sendiri, yang dimana bisa dibilang ibunya Yuan telah mengorbankan nyawa hidupnya selama 36 tahun ke depan untuk bisa memberikannya kepada Yuan. Hal ini pun membuat ibunya Yuan hanya bisa bertahan hidup selama 10 tahun saja. Yuan yang mendengar itu pun sangat marah kepada Kaisar Wu dan dirinya berjanji akan balas dendam kepada Kaisar Wu karena telah membuat kekaisaran mereka terjatuh dan juga telah mencelakakan ibunya. Sebenarnya mereka masih bisa memperpanjang umurnya ibunya Yuan dengan harta memperpanjang umur. Tetapi masalahnya karena kekaisaran Zhou mereka yang telah terjatuh membuat mereka tidak memiliki harta tersebut. Bahkan ayahnya Yuan mengatakan kekaisaran Zhou mereka sekarang sudah sangat sulit untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri. Yuan yang mendengar itu pun merasa marah dan juga kesal, dan dirinya merasa dirinya tidak bisa menyerah begitu saja. Dirinya harus bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Yuan pun bertanya kepada sang ayah apakah mereka masih memiliki rencana untuk memperbaiki keluarga Yuan. Sang ayah pun mengagumi Yuan dan ia bangga kepada Yuan karena ayahnya yang tidak menyerah dengan keadaan. Ayahnya pun mengatakan bahwasanya ia akan membantu Yuan semaksimal mungkin untuk bisa melatih Yuan. Ayahnya Yuan meminta kepada Yuan untuk bersiap-siap setelah 3 hari berlalu, maka mereka akan melakukan sebuah ritual kuno dari keluarga Yuan. Tetapi sebagai pengganti dari Yuan sekarang yang tidak memiliki kekuatan prinsip, Yuan diminta untuk mempelajari sastra Yuan. Ayahnya Yuan meminta kepada Yuan untuk bersiap-siap besok karena besok Yuan harus pergi ke akademi.
改变这一切，完全是因为那武王当年所立的祖师。我也无法确定。 Pada keesokan harinya, Yuan pun belajar pada Akademi Zhao yang merupakan akademi nomor 1. Dan pada pembelajaran sekarang, mereka sedang mempelajari sebuah sastra Yuan. Yang dimana sastra Yuan ini sangatlah unik karena dalam penulisannya mereka menggunakan sebuah pena khusus bernama kuas Yuan. Dan pada penulisannya mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka sebagai tintanya. Jika mereka bisa melakukan metode itu, maka mereka bisa mengendalikan kekuatan elemen langit dan juga bumi dalam sebuah tulisan. Secara telaten, Yuan pun telah berhasil membuat tulisan dari sastra Yuan yang disebut dengan kulit besi. Hal ini pun membuat guru mereka sangat kagum kepada Yuan karena Yuannya sangat berbakat. Jam pembelajaran mereka pun pada akhirnya telah berakhir dan pada saat itu Yuan bertemu dengan seorang wanita bernama Youwei. Youwei ini bisa dibilang juga merupakan teman baiknya Yuan. Karena dulu Yuan pernah menyelamatkan Youwei untuk menyelamatkan kakeknya Youwei. Karena dulu Yuan pernah membantu Youwei untuk mencarikan obat bagi kakeknya Youwei yang sakit. Apalagi dulu Youwei berasal dari keluarga yang miskin membuat Youwei kesulitan untuk mencari obat. Jadi kejadian itulah yang membuat Youwei dekat kepada Yuan. Dan Youwei ini sendiri merupakan murid yang jenius karena ia telah bisa membuka kekuatan prinsipnya pada bulan pertama. Dan di sini ternyata Youwei telah naik ke tingkatan prinsip ketiga untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi ujian yang akan datang 2 bulan lagi. Dan jika Youwei bisa mencapai tingkatan prinsip keempat, maka Youwei akan menjadi murid 10 besar dari Akademi Yuan mereka. Dan jika hal tersebut terjadi, maka Youwei akan diajarkan secara langsung oleh sang master. Tetapi Youwei mengatakan bahwasannya ia sekarang telah kehilangan posisi itu karena posisi itu yang telah direbut oleh Sulin. Akibat sebuah permasalahan yang terjadi antara Youwei dan juga Sulin membuat mereka berdua saling berkelahi yang dimana pemenang itu akan mendapatkan posisi ujian. Dan sayangnya dalam perkelahian tersebut membuat Youwei kalah dan Youwei pun menyerahkan posisi ujiannya kepada Sulin. Yuan pun sangat kesal kepada Sulin dan menantang Sulin untuk bertarung kembali. Sulin awalnya menolak tantangan itu karena ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk bisa mencapai tingkatan 10 besar. Tetapi Yuan memberikan taruhan lainnya kepada Sulin yang dimana jika Sulin bisa memenangkan pertarungan maka Yuan akan memberikan tokennya kepada Sulin. Tetapi jika Sulin kalah, maka Sulin diminta untuk mengembalikan token miliknya Youwei. 敢不敢再打一场？ 既然殿下要送我去元域， Singkat cerita, pertarungan antara Yuan dan juga Sulin pun telah dimulai di arena pelatihan. Banyak orang telah berdatangan untuk menonton pertarungan mereka. Setelah itu pun pertarungan antara Sulin dan juga Yuan telah dimulai dengan Sulin mengeluarkan pukulannya yang keras kepada Yuan. Sedangkan Yuan menangkisnya menggunakan kedua tangannya. Ternyata tangannya Yuan telah dilindungi oleh tulisan Yuan yaitu tulisan kulit besi. Membuat tangannya Yuan pun menjadi sangat keras seperti besi. Hal ini pun membuat Sulin sangat marah kepada Yuan dan ia pun membuka kekuatan dari 2 prinsipnya. Tetapi di saat itu Yuan pun berbalik menyerang karena sekarang giliran Yuan menyerang, yaitu Yuan menggunakan 2 tulisan lainnya yang dimana tulisan kecepatan dan juga tulisan peningkatan kekuatan. Membuat Yuan pun memiliki serangan yang dahsyat walaupun tidak memiliki kekuatan prinsip. Orang-orang yang melihat itu pun sangat kagum kepada Yuan karena mereka tak menyangka jika Yuan telah mempersiapkan 3 cetakan Yuan dalam pertempuran ini. Akibat serangan itu pun membuat Yuan menjadi pemenang dalam pertarungan ini dan Yuan mengambil kembali token giok milik Youwei yang telah diambil oleh Sulin sebelumnya. Dan Yuan pun memberikan kembali kepada Youwei. Youwei pun sangat berterima kasih kepada Yuan dan juga secara bersamaan ia merasa tidak enak kepada Yuan. Yuan juga memberikan tawaran kepada Youwei jika Youwei membutuhkan apa-apa mengenai sumber daya maka Yuan bisa mempersediakannya kepada Youwei. Karena hanya beberapa bulan lagi ujian mereka akan segera dimulai. Youwei berterima kasih atas bantuan itu tetapi Youwei tidak menerimanya. Setelah itu pun Youwei pergi dari sana untuk pergi ke perpustakaan. Singkat cerita 3 hari pun telah berlalu dan sekarang merupakan hari bagi Yuan dan juga ayahnya untuk mengikuti sebuah ritual. Di
Di sana adanya sebuah tempat yang disebut dengan altar leluhur, dan juga altar ini merupakan tempat kejayaan dari keluarga Zhao untuk mendapatkan kekuatan leluhur. Namun sayangnya sudah sekian lama banyak leluhur keluarga Zhao mereka yang tidak bisa mengaktifkan altar ini. Tetapi ayahnya Yuan yakin bahwasanya Yuan merupakan orang yang terpilih dapat mengaktifkan altar ini. Yuan pun memulai ritual dari altar ini dengan ia meneteskan darahnya ke atas altar. Awalnya tidak terjadi kejadian apa-apa, tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja altar itu mengeluarkan cahaya yang terang. Cahaya itu mulai menyerang Yuan dengan sangat keras yang sampai pada akhirnya membuat Yuan menghilang dari sana. Hal itu membuat ayahnya Yuan sangat khawatir, tetapi di lain sisi ternyata Yuan telah berpindah di sebuah tempat yang berada di dalam hutan, yang di sana Yuan bertemu dengan seorang perempuan. Yuan, 传说中的圣龙气运，听声了，这是。 大武当心，血吞龙！不怕老大。